Tahun 2001, Susilo Bambang Yudhoyono diangkat oleh Presiden Megawati menjadi salah satu anggota kabinetnya. SBY saat itu ditugasi memimpin Kementerian Koordinator Bidang Perpolitikan dan Keamanan kala itu. Saat itu nih, SBY lumayan loyal kepada Megawati. Tak ada yang menduga bahwa jalan mereka akan berbeda, bahkan akan jadi legenda seteru abadi dalam dunia politik Indonesia. Padahal nih, SBY itu ibarat anak pungut bagi Megawati karena telah diangkat menjadi menteri dari sebelumnya. Manuver SBY ini lumayan cerdik. Dia diam-diam membentuk kekuatan politik jauh sebelum Pilpres 2004 kemarin. Bahkan nih, di rapat kabinet, tak pernah sekalipun SBY mengaku akan ikut dalam kontestasi Pilpres 2004. Apalagi sampai melawan petahana, Ibu Mega yang harus maju di Pilpres 2004 kemarin. SBY bahkan mengambil Yusuf Kalla, Menko Kesra kala itu, sebagai wakilnya untuk menghabisi Megawati. Alhasil, SBY dan Yusuf Kalla menang, Bu Mega kalah. SBY melenggang mulus dengan partai barunya, Demokrat. Tahun 2023, Bu Mega kembali dikhianati. Kali ini oleh Jokowi dengan tidak mendukung Ganjar Pranowo karena terlanjur menyodorkan anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakilnya Prabowo. Padahal nih, Ibu Mega kurang berkorban apa untuk Pak SBY dan Pak Jokowi. Jokowi bahkan bagai anak pungut yang ditemukan di kubangan, diambil, dididik, lalu dibesarkan seolah-olah seperti anak sendiri hingga menjadi orang nomor satu di Republik ini. Lalu apa yang ingin saya sampaikan? Politik itu selalu penuh dengan pengkhianatan. Tidak ada yang abadi dalam politik, kecuali nih kepentingan serta usaha untuk mencari oportunitas. Bukan tidak mungkin Jokowi akan dikhianati oleh Prabowo, baik secara kasar maupun secara halus. Ingat nih, Prabowo adalah orang yang sangat ambisius soal kekuasaan. Darah penguasa mengalir kental di dalam tubuhnya hingga ambisi dikejar sisa hidupnya. Ayahnya Sumitro pernah ambil bagian dalam pemberontakan negara dengan PRRI. Mertuanya, Soeharto, pernah melakukan kudeta bawah tanah kepada Soekarno. Saat itu dengan dalih super semar. Padahal dia menyalahgunakan kekuasaannya untuk merebut kursi presiden saat itu. Mimpi menjadi presiden sudah tercapai, tapi posisinya serba dilema. Prabowo ingin menjalin hubungan dengan PDIP dan Bu Mega, tapi nih ada Jokowi di sisi Prabowo. Rasanya agak berat bagi Prabowo untuk mengembalikan hubungan mereka, kecuali jika terjadi hubungan atau hal-hal yang luar biasa. Apalagi nih, Prabowo berharap besar kepada PDIP karena partai inilah partai pemenang pemilu. Pengaruhnya masih terlalu kuat bagi perpolitikan negeri saat ini. Prabowo juga pasti risih karena belakangan ini Jokowi seolah-olah berusaha mencampuri urusan kabinetnya Prabowo. Maka dia itu tidak mau memilih mundur dari kabinetnya Jokowi karena Prabowo butuh power menjelang masa transisi pemerintahan menuju 2024-2029 nanti. Saya sebenarnya tidak terlalu paham apa deal-deal di belakang antara Prabowo dan Jokowi. Yang jelas nih, tidak mungkin ada dua matahari kembar di negara Republik Indonesia. Maka begitu dia dilantik, Prabowo akan segera membersihkan pengaruh Jokowi dari istana jika ingin pemerintahannya langgeng dan aman-aman saja. Selain urusan menteri, yang paling vital adalah urusan Panglima, Kapolri, dan Kepala BIN. Semua ini pasti dipercayakan kepada orang-orang yang bisa dipercaya oleh Prabowo, bukan loyalis Jokowi atau bukan orang-orang bekas Jokowi. Apalagi nih, Jokowi bukan seorang ketua umum partai. Rasanya makin sedikit peluang bagi Prabowo untuk memperhitungkan posisi seorang Jokowi. Status Jokowi saat ini dan saat itu nantinya hanya akan menjadi seorang mantan presiden atau ayah wakil presiden Republik Indonesia, Gibran.
Tapi analisis saya mengatakan Jokowi juga sedang menyiapkan strategi wanti-wanti jika nih seandainya Prabowo melakukan manuver politik yang mengancam Jokowi dan masa depan Gibran serta anak-anak dan mantunya. Jokowi jelas tak sebodoh itu. Jokowi yang kita kenal sebagai Raja Tega. Dia tak peduli soal nasib orang lain. Yang penting urusan keluarga aman. Apalagi citranya yang merakyat masih membuat dirinya dipandang positif oleh rakyat Indonesia kebanyakan. Warga Indonesia, bersiaplah. Kita akan disuguhkan dengan tontonan yang menarik pada episode-episode berikutnya. Entah siapa yang akan jadi korban, entah siapa yang menjadi pelaku pengkhianatan politik berikutnya. Saya John Sitorus, terima kasih.